Ya, ini buat karedok juga ya. Baik, kita akan buka firman Tuhan dari Kejadian pasal 38. Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai yang ke-11. Kejadian 38 ayat 1 sampai 11. Baik. Kejadian 38 sampai 11. Nah, kelihatannya kancingnya ini copot. Sebentar. Ya, Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai 11. Oke, dah rapi. Ya. Kejadian 38 ayat 1 sampai 11 ya. Saya bacakan di sini judulnya Yehuda dan Tamar. Yehuda dan Tamar. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Su'a. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shela. Yehuda sedang berada di Kezin ketika anak itu dilahirkan. Sudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkata Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Shela itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Nah, jadi dari pasal 37 ya, kemudian kita lihat di sini itu menceritakan mengenai Yusuf ya. Tetapi tiba-tiba 38 ini ada sisipan pasal menceritakan bagaimana Yehuda ya dan Tamar di sini. Kemudian 39 lanjut lagi ya mengenai Yusuf lagi. Jadi seolah ada satu hal yang aneh ya, tetapi ini bukannya aneh, ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Nama Yehuda, Tamar itu akan menjadi penting di kemudian hari. Kenapa? Karena kedua nama itu akan menjadi cikal bakal ya, silsilah di mana Mesias akan dilahirkan. Itu ya pentingnya di situ. Nah, kita lihat di sini rupanya Yehuda itu memang dia tidak tidak ikut untuk berusaha mendapatkan istri ya yang dari kalangan saudaranya ya, tapi dia mengambil istri dari orang Kanaan dikatakan di situ ya. Jadi dikatakan di sini saudaranya dan menumpang pada seorang adulan yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nah, itu. Seorang Kanaan, nama orang itu ialah Su'ah. Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Jadi Yehuda mengambil seorang perempuan orang Kanaan. Padahal itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak disukai ya oleh baik Yakub maupun yang lainnya. Kenapa? Karena memang
nanti Yehuda akan terseret penyembahannya kepada dewa-dewa ya, bukan kepada Tuhan. Tetapi Yehuda sudah menikahinya, dan perempuan itu ya dikatakan melahirkan seorang anak laki-laki. Yang pertama namanya kemudian kedua mengandung lagi laki-laki juga namanya Onan. Ketiga lahir lagi namanya Sela. Ada tiga ya, lahirkan oleh istrinya itu perempuan Kanaan, dan tiga-tiganya adalah laki-laki. Itu satu hal yang kebanggaan bagi mereka ya. Nah, tetapi ceritanya nggak sampai situ. Kemudian si Yehuda mencarikan istri untuk anak sulungnya itu, dan didapatilah Tamar ya. Nah, Tamar rupanya juga memang istri perempuan dari orang Kanaan sini. Nah, kemudian ketika sudah menikah, ternyata dibilang di situ, tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Jadi ini hanya keterangan singkat ya, dalam Firman mengatakan bahwa itu adalah jahat di mata Tuhan. Kita nggak tahu kejahatannya itu apa ya, bagaimana dia jahatnya ya, nggak tahu. Pokoknya di sini dikatakan bahwa itu di mata Tuhan adalah jahat. Nah, maka Tuhan membunuh dia. Wah, ini nanti ada pembahasan tersendiri ya. Kenapa Tuhan itu membunuh ya? Kok Tuhan jahat sekali ya membunuh orang? Nah, itu nanti ada penjelasan. Tapi yang jelas di sini kita lanjut aja bagaimana bahwa itu adalah jahat di mata Tuhan dan Tuhan membunuhnya. Kemudian ketika mati, lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Itu ya. Jadi kakaknya, anak sulungnya mati, kemudian adiknya disuruh menggantikan ya, Onan, mengganti kakaknya yang mati. Rupanya memang ini masih belum lama ya, sebentar, sehingga Onan itu masih cukup umur lah untuk menggantikan. Tetapi rupanya di sini Onan lakukan hal yang juga tidak biasa ya. Katakan, tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, yang membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Nah, itu jadi kejahatan kakaknya tidak dikasih tahu. Pokoknya Tuhan katakan jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh. Tetapi Onan kejahatannya berbeda. Karena dia diminta bapaknya untuk menggantikan kakaknya, terus menikahi Tamar, tetapi dia tidak mau melakukan sesuai orang yang sudah menikah. Sehingga ketika dia berhubungan dengan Tamar ya, dia tidak mau maninya itu membuahi sel telur ya dari si Tamar, supaya ada keturunan, itu maksudnya ya, sehingga dibuang keluar. Itu maksudnya bukan karena Onan mau keluarga berencana KB ya, tetapi memang Onan bermaksud tidak mau memberikan keturunan kepada Tamar. Kenapa? Karena dia sangka kalau anaknya nanti lahir itu marganya marga kakaknya atau milik dari kakaknya itu, sehingga bukan milik dia, sehingga dia tidak mau. Nah, apa yang dilakukan oleh Onan itu dikatakan, tetapi yang ayat 10 ya, tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Nah, itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Onan itu jahat di mata Tuhan. Apa yang jahatnya? Karena dia melakukan itu motivasinya adalah tidak mau meneruskan keturunan dari kakaknya. Itu ya. Jadi tidak baik seperti itu. Kalau memang ogah ya ogah, maksudnya itu enggak ya enggak. Tetapi faktanya memang apa yang dilakukan oleh Onan itu adalah jahat di mata Tuhan. Karena bermaksud dengan tidak baik, sehingga dikatakan Onan pun dibunuh oleh Tuhan ya. Nah, inilah cikal bakal
Makanya ada istilah onani ya dari sini ya, dari nama si Onan itu ya. Jadi apa yang dilakukan itu adalah memuaskan diri sendiri dengan melakukannya sendiri gitu ya. Nah, kemudian ayat 11, lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Jadi karena dua anaknya sudah mati, ya anak Yehuda ini, sehingga tinggal satu. Dan rupanya belum cukup umur. Dan si Tamar dikasih tahu sama Yehuda, ya udah kamu pulang aja ke rumah ayahmu, tinggal di sana sebagai janda karena anak yang ketiga ini masih kecil, dikatakan belum besar ya. Nah, nanti kalau udah besar saya kasih lagi. Tapi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Yehuda itu nggak seperti yang dia omongin ya, karena dalam pikirnya dia nih dikatakan jangan-jangan dia mati seperti kedua kakaknya itu. Jadi rupanya Yehuda takut kalau dinikahkan lagi dengan Tamar nanti mati lagi karena duanya sudah mati gitu. Nah, ini artinya bahwa Tamar itu membawa sesuatu yang tidak baik ya, kesialan gitu loh bagi suaminya itu. Sehingga dengan alasan seperti itu, alasan yang masih muda lah dan segala macam, sebenarnya Yehuda tidak mau menikahkan ya, karena kita nanti akan tahu ayat-ayat selanjutnya itu bahwa memang Yehuda ternyata tidak mau menikahkan anak itu yang ketiga dengan Tamar itu ya. Nah, jadi itulah yang terjadi ya, sisipan cerita dari kita sudah membaca nah Yusuf, tapi tiba-tiba masuk sisipan cerita menceritakan mengenai Yehuda. Jangan lupa bahwa nama Yehuda itu nama yang sangat penting nanti ya, sebagai nenek moyang dari silsilah Mesias, termasuk juga nanti Tamar, kita akan tahu itu. Sehingga cerita ini bukan cerita karena disengaja disisipkan, tapi memang karena Tuhan ingin supaya kita tahu bagaimana kehidupan Yehuda yang sebenarnya. Nah, cerita Yehuda ini sebetulnya cerita yang kurang bagus untuk dicontoh ya, bahwa Yehuda itu mencari istri atau pasangan hidupnya itu dari perempuan Kanaan yang sebetulnya adalah tidak baik ya. Contoh dari Esau itu ya, mengambil perempuan Kanaan, membuat pedih ibunya ya, Ribka. Bukan masalah perempuan Kanaan itu kurang baik, jelek segala, tapi mencari istri itu yang sebetulnya adalah mempengaruhi nanti dengan penyembahan mereka ya. Tapi Yehuda melanggar itu ya. Dia mencari seperti apa yang dilakukan oleh Esau ya. Sehingga bagi keluarga besar Yakub juga sepertinya ya dia nggak disukai, tetapi Yehuda melakukan seperti itu, bahkan mendapatkan anak ya. Dan kita lihat bahwa apa yang dilakukan Yehuda ini hidupnya ya tidak baik. Buktinya keduanya anak itu juga meninggal, bukan karena salahnya Tamar ya. Tamar itu nggak salah sebagai istri, tetapi dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kedua anaknya itu adalah jahat di mata Tuhan. Yang penting itu ya, kita tahu bahwa itu adalah jahat di mata Tuhan. Artinya kehidupan Yehuda ini anaknya itu ya memang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan itu jahat di mata Tuhan. Jadi memang ini sesuatu hal yang kita bisa lihat ya, bisa ngambil contoh bahwa kalau kita ya melanggar firman Tuhan, itu biasanya efek-efek sana itu ya sesuatu yang jahat yang bisa terjadi ya, dilakukan itu. Jadi kenapa Tuhan juga sepertinya ini ikut terlibat di dalam kehidupan Yehuda. Tadi yang saya katakan bahwa jangan lupa nama Yehuda, nama Tamar itu akan menjadi nama yang sangat penting di kemudian hari. Sehingga perlu kita tahu kehidupan dari Yehuda ini, dan kita akan lihat nanti berkat anugerah Tuhan ya kepada Tamar ya, dan kepada juga Yehuda, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang sangat penting ya di kemudian hari. Namanya tidak akan pernah dilupakan ya dalam sejarah penyelamatan dunia ini melalui Mesias itu ya. Jadi itu hari ini
apa yang kita lihat adalah bahwa kita jangan coba-coba ya untuk main-main dengan firman Tuhan atau melanggar firman Tuhan. Itu akibatnya akan sangat fatal ya. Tuhan akan menghukum orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia akan memberikan sesuatu ya yang membuat kita nanti merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sudah salah di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan memberkati kita ya, seperti dia juga melihat kelakuan anaknya Yehuda ya, dan satu lagi itu Onan ya, dan dikatakan bahwa apa yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan. Jadi kalau udah Tuhan melihat itu jahat di mata Tuhan ya hati-hati, harus tetap berubah ya. Jangan diteruskan apa yang sudah dilakukan itu kalau itu jahat di mata Tuhan. Baik, itu aja firman Tuhan. Kita akan